Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, dalam rangka memenuhi tugas SKI ini, UAS SKI ini, saya ditugaskan untuk membuat micro teaching tentang pembelajaran SKI di sekolah. Baik, terutama yang saya hormati Ibu Eka MPD ya, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKI di madrasah atau di sekolah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pembelajaran SKI ini, gitu kan, dalam pembelajaran SKI ini ada jejak atau perjalanan yang dilewati oleh Rasulullah SAW selama beliau berdakwah, baik pahit, suka maupun duka, bahagia dalam melewati romantisme perjuangan dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu bagaimana Rasulullah SAW berdakwah khususnya di kota Makkah pada waktu itu, yaitu dengan membawa ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bagaimana mengembalikan peribadahan kaum Quraisy pada waktu itu yang dimana asalnya beribadah kepada patung-patung atau berhala, asnam-asnam. Rasulullah SAW menggantikan peribadahan mereka dengan bagaimana kaum Quraisy hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan umumnya pada waktu itu dunia. Kemudian dalam masa dakwah Rasulullah SAW perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW senantiasa berdakwah itu dengan dua step ya, atau dua perjalanan yang dilewati oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW berdakwah dengan cara syir. Syir itu apa? Sembunyi-sembunyi. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah pada waktu itu, pada awal mula dakwahnya dengan cara bersembunyi-sembunyi, door to door, rumah ke rumah, gitu kan? Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ketika menerima wahyu di Gua Hiro pada waktu itu tanggal 17 Ramadan, ya, tanggal 17 Ramadan 617 Masehi kalau nggak salah. Ya, Nabi Muhammad SAW senantiasa menerima wahyunya yang pertama di Gua Hiro, yaitu yang lewat malaikat Jibril. Ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW menerima wahyu yaitu surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal asm. Nah, peristiwa ini, gitu kan, dialami oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu berumur 40 tahun. Bayangkan, Rasulullah SAW diberikan beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah kepada semua kaum musyrik Mekah pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menggantikan peribadahan mereka yang awalnya dari asnam atau dari berhala-berhala kepada bagaimana kaum Quraisy menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa syiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Nah, di situ Rasulullah SAW merasa menggigil, gitu kan? Badannya itu merasa menggigil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang dimana
makhluk ini yang sebelumnya itu Rasulullah belum pernah menemuinya. Nah makanya awal mula dakwah Rasulullah SAW, ya kan, dengan secara sembunyi-sembunyi itu karena ada ayat Al-Mudaththir, kum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, artinya di sini Rasulullah SAW melewati dakwah sembunyi-sembunyi yang diawali dengan wahyu ayat tersebut. Lalu siapakah yang masuk Islam ketika itu, ketika Rasulullah SAW berdakwah sembunyi-sembunyi? Ada yang pertama Siti Khadijah, kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, kemudian Tolhah, ya. Kemudian Arqam bin Arqam, sehingga Arqam bin Arqam ini, ya, rumahnya itu dijadikan sarana dakwah oleh Rasulullah SAW yang sering kita sebut yaitu Baitul Arqam, yaitu. Kemudian juga ada Zaid bin Harisah. Ya, ini diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melewati dakwahnya itu dengan yang kedua adalah stepnya itu ada dakwah dengan secara terang-terangan, dakwah jahr, ya, dengan terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi pintu ke pintu, tetapi di semua kalangan masyarakat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu surat kalau enggak ya surat Al-Hijr, ya, ayat 94. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maruna wa'rid 'anil musyrikin. Ya, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah pada waktu itu dengan secara terang-terangan. Ya. Kemudian dengan secara terang-terangan ini, gitu kan, diawali dakwah dengan secara terang-terangan, alhamdulillah, gitu kan, ketika itu Hamzah, gitu kan, bin Abdul Muthalib, ya kan, yaitu pamannya, itu masuk Islam. Dengan adanya apa? Dengan adanya dakwah terang-terangan. Kemudian diikuti dengan Umar bin Khattab. Nah, semakin kuat semua pada waktu pemuka-pemuka atau bisa dikatakan preman-preman, jagoan-jagoan Quraisy pada waktu itu. Ada Tolha, kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada Utsman, kemudian yang selanjutnya ada Umar bin Khattab. Maka semakin kuatlah, gitu kan, dakwah Rasulullah SAW ketika itu. Bahkan dalam satu riwayat pun juga dikatakan ketika Umar bin Khattab ingin hijrah ke Madinah, ketika itu Umar bin Khattab tawaf terlebih dahulu dengan mengatakan, siapa yang mau anaknya menjadi yatim, kemudian istrinya yang mau janda, maka pegatlah aku ingin berhijrah ke Madinah. Maka disinilah step by step Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwahnya. Diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah syir. Kemudian Rasulullah SAW menjalankan dakwah yang kedua, yaitu dengan cara terang-terangan. Baru disitulah terbentuk kekuatan dakwah, sehingga Rasulullah SAW bisa terbantu dengan para sahabatnya, dengan adanya tadi yang masuk Islam seperti Tolha, Abu Bakar As-Siddiq, apalagi itu kan, yaitu Khadijah bin Khuwailid, ya. Khadijah bin Khuwailid ini adalah istri Rasul yang senantiasa terus-menerus mendukung terhadap dakwah Rasulullah SAW demi tegaknya Islam pada waktu itu, ya kan, demi tercapainya dakwah Nabi, dakwah tauhid Nabi, ya kan, yaitu menggantikan peribadahan kaum kafir Quraisy pada waktu itu dari asnam-asnam atau berhala-berhala, itu kan, sehingga mereka menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka dalam kesempatan ini ada pesan, gitu kan, yang dapat kita petik, ya, dalam pembahasan kali ini, bagaimana Rasulullah SAW senantiasa menekankan kepada umatnya agar senantiasa beribadah hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi ahada. Jangan sampai kita mensekutukan Allah kepada hal sedikit pun.
itu kan, atau kepada sesuatu apapun, itu kan. Maka cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pemberi rizki, cukuplah Allah sebagai pendidik kita, cukuplah Allah sebagai yang senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan. Maka dalam video yang singkat ini, yuk mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menapaki dakwah Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara kita menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan yang baik di dalam kehidupan kita. Wa aqum minkum wastaghfirukum billahi bisal bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.